Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, di Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Roti, semoga selalu dalam keadaan walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan persiapan muktamar yang nantinya akan dilaksanakan di bulan Agustus. Dan ini waktunya tinggal 2 bulan lagi. Nah, tema yang mau kita angkat malam hari ini adalah NU Barisan Wali Songo versus NU Barisan Ba'alwi. Warga NU silahkan pilih sendiri. Muktamar yang sejatinya bertujuan untuk memilih baik Rois Am dan Ketua Umum yang nanti akan dilaksanakan di Agustus. Namun hari ini publik itu makin bertanya, apakah muktamar kali ini benar-benar untuk sedepan NU atau hanya menjadi arena penguatan jaringan elit tertentu. Kenapa saya membahas dengan tema ini? Karena sudah ada statement dari Gus Yahya ya, bahwa NU tidak boleh mengingkari nasab Ba'alwi. Entah itu alasannya seperti apa, namun itu sudah pernah disampaikan Gus Yahya ketika pertemuan PCNU se-Jawa Timur. Nah, kenapa isu nasab Ba'alwi itu ditekankan mati-matian? Ya. Kenapa ketik ilmiah itu dianggap sebuah ancaman? Dan kenapa suara-suara itu justru mulai dicurigai? Dan yang paling mengerikan, apakah NU ini sedang perlahan dijauhkan dari ruh Wali Songo? Karena warisan ulama-ulama terdahulu yang ulama dari terdahulu, yang dari. Nah, di segmen pertama ini kita akan membahas bersama Ki Ubed dan Gus Rocky dalam podcast malam hari ini, dan di segmen pertama kita akan membaca situasi untuk NU. Nah, ini kita ke Ki Ubed lebih dahulu. Nah, ini publik melihat muktamar NU bukan lagi sekedar forum organisasi, tapi mulai terlihat seperti pertarungan kepentingan elit. Kemarin juga pernah saya sampaikan, mulai dari isu PMKNU, kemudian ada dugaan penjagalan kader potensial, kemudian polemik DNA, hingga pernyataan bahwa warga NU tidak boleh mengingkari nasab Ba'alwi. Nah, menurut Kiai Ubed, apakah ini tanda bahwa NU ini sedang mengalami krisis arah? Monggo, silakan Kiai Ubed. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Mas Charlie, Gus Rocky, dan seluruh pemirsa Papa Zahrah Insights. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang agak serius ilmiah. Sedianya saya sebenarnya mau menyiapkan yang lucu-lucu saja, tapi karena Gus Rocky agak kelelahan, sedang konsentrasi pada disertasi beliau, sehingga saya yang disuruh serius ini. Nah, Gus Rocky nanti menguatkan barangkali, atau bahkan biasa ilmuwan ketika mengatakan agak kelelahan mengerjakan sesuatu yang akademik, biasanya nanti begitu refleksi bebas malah lebih serius bisa jadi. Inspirasi ilmuwan itu kan di luar dugaan, seperti lawame', sebuah kilatan pencerahan yang datang dengan tiba-tiba, pergi dengan tiba-tiba. Makom Gus Rocky itu sudah lawame', dalam ada maqamat, ada lawame'. Sudah, para ilmuwan itu rata-rata lawame', kalau menurut saya itu. Baik,
saya ingin menyampaikan sebenarnya ada dua komunitas yang punya harapan terhadap PBNU dalam memimpin organisasi yang memiliki basis grassroots yang luar biasa, complicated, beragam, penuh keanekaragaman, dan kemajmukan. Sehingga semuanya bisa mengaku warga NU. Mereka yang ngambil sandal habis Jumatan di masjid bisa saja mengaku warga NU. Orang seperti saya, Gus Rocky, bisa saja mengaku warga NU. Bahkan yang punya perilaku aneh di struktural, meski dalam perspektif visi dan misinya itu kurang merepresentasikan keberagamaan warga NU dalam tanda kutip, bisa saja mengaku sebagai warga NU, apalagi notabene sedang menjabat di struktural, katakan begitu. Jadi NU itu semacam organisasi yang memang sudah memiliki core value yang mau tidak mau menuntut mereka yang di struktural maupun menuntut mereka yang di kultural untuk betul-betul memegang marwah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kebangkitan ulama itu ya sama dengan apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi pembebas. Karena nggak ada nabi yang tidak membebaskan. Nah, termasuk sampai kepada nabi kita Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sang pembebas. Nah, membebaskan perempuan dari sistem perbudakan, eksploitasi dan lain sebagainya. Nah, seorang ulama mestinya harus membebaskan dan mencerahkan. Kalau dia keluar dari pembebasan dan pencerahan, ya bukan ulama. Nah, karena konsekuensi ulama itu harus mengedepankan maka fidus syariah yang dibangun dari 3 akar kekuatan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan menuju pembebasan dan pencerahan. Itulah ulama. Ulama pamer pinter, pamer dalil, tapi tidak membebaskan dan tidak mencerahkan. Ya bukan ulama. Ulama itu diperlukan perspektif keilmuan, juga diperlukan aksi gerakan membebaskan dan mencerahkan. Kalau cuma dalil, orang-orang jahiliyah itu pinter semuanya. Tapi tidak mau membebaskan, mencerahkan. Romawi, Persia saat itu, kurang apanya? Sudah diisi oleh para arsitektur, ilmuwan, filosof yang luar biasa. Keduanya saling merebutkan di mana kawasan berpotensi sumber daya alamnya. Disitulah menjadi perebutan antara Persia dan Romawi. Semuanya diisi oleh para ilmuwan. Tapi semuanya diam di depan matanya ketika terjadi sistem perbudakan. Sehingga Persia Romawi sebelum lahirnya Nabi Muhammad diisi oleh para ilmuwan filosof, tapi di depan mata masing-masing kedua negara ini memberlakukan sistem perbudakan. Dia tidak membebaskan dan tidak mencerahkan. Nah, itulah watak ilmuwan. Nah, Nabi bukan ilmuwan. Nabi adalah utusan Allah yang konkret bagaimana membebaskan dan mencerahkan. Meskipun ibaratnya 1 ayat, 2 ayat, tapi langsung dirasakan oleh umat manusia. Sehingga apa? Kedua kawasan Persia Romawi yang diisi oleh para ilmuwan, tapi para ilmuwannya tidak mengikat, tidak memiliki daya magnetik di hadapan umat. Malah umat itu sebel, jengkel ilmuwan yang tidak membebaskan dan mencerahkan. Tapi apa yang terjadi? Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan dan mencerahkan umat, mengikat, memiliki daya magnetik. Mengapa? Umat terikat oleh kehadiran Nabi Muhammad, kayak tertambat dengan kehadiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad membebaskan dan mencerahkan. Bukan pamer dalil, bukan pamer
omon-omon, bukan pamer teori, konsep, bukan. Nabi membebaskan dan mencerahkan. Nah, dan warasatul anbiya harus membebaskan dan mencerahkan. Semua nabi pembebas, pencerah. Semua ulama harus pembebas dan pencerah. Silahkan baca teori keilmuan, ngaku alim, ngaku pinter. Tapi pembebasan dan pencerahan. Saya ingin membangun satu titik kesadaran kepada umat, memandang penceramah di panggung-panggung dakwah, itu jangan dipandang pamer pinternya, pamer dalilnya. Tapi pandang umat itu sejauh mana keterlibatan kepada umat. Sejauh mana keberpihakan kepada umat. Sejauh mana tegas qulil haqqa walau kana murran. Karena umat yang jadi korban itu akan meluas korban-korban berikutnya. Kalau tidak ada seorang ulama yang membebaskan sebagaimana para nabi pembebas, termasuk nabi kita yang kita cintai, Nabi Mustafa Muhammad SAW. Apa artinya dakwah kalau tidak membebaskan? Apa artinya pamer pinter kalau tidak membebaskan? Nah, jadi ulama itu, keilmuan itu penting, tapi kebangkitan ulama itu bukan dalam perspektif berhenti pada perspektif sains atau keilmuannya saja, tapi juga bergerak dalam konteks pembebasan dan pencerahan. Itulah ulama. Lah, mengapa dengan berdirinya NU itu ada dua kekuatan yang berharap kepada Nahdlatul Ulama? Ya karena diharapkan bisa membebaskan dan mencerahkan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menanti pembebasan dan pencerahan dari Nahdlatul Ulama itu? Masyarakat dan penguasa. Masyarakat ini sangat menanti kebangkitan ulama bukan dalam perspektif maklumat, pengetahuan, bukan dalam perspektif fahman amikan, pemahamannya yang mendalam, tapi juga perspektif pembebasan dan pencerahannya untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Masyarakat menanti ini. Sehingga tidak terjadi asusila, pelecehan seksual, eksploitasi di mana-mana, dan lain sebagainya. Nah, selain masyarakat yang berharap kepada PBNU dalam konteks nation state yang berbasis pada ethnic nationalism, civic nationalism, dan state nationalism, itu negara. Para pemimpin negeri ini ingin bahwa yang menghadapi ideologi transnasional itu adalah NU. Elit PBNU sekarang ini bukan pemimpin yang berani berhadap-hadapan vis-vis dengan ideologi transnasional, tapi justru malah lemah di hadapan ideologi transnasional. Akhirnya negara juga bergerak sendiri menghadapi ideologi transnasional. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus menterinya untuk ketemu Rizik Syihab. Itu kan dalam rangka ini, bagian daripada diplomasi pemimpin pemerintahan kita. Karena apa? Yang diharapkan bisa vis-vis dengan ideologi transnasional justru malah sowan, lemah, bahkan mensupport gerakan ideologi transnasional. Memberikan pembiaran sistem legitimasi yang digunakan oleh ideologi transnasional itu sama artinya mendukung gerakan ideologi transnasional. Apa yang menjadi legitimasi ideologi transnasional? Yang menjadi legitimasi ideologi transnasional adalah sistem kenasaban. Nasab menjadi prinsip ideologi yang digunakan untuk membrainwashing, untuk cuci otak pribumi, biar mereka betul-betul menganggap bahwa ada sistem kesakralan, ada sistem imam besar di sana yang harus diikuti. Dan itu adalah cucu Nabi. Dan legitimasi yang kuat dijadikan legitimasi yang kuat untuk membangun prinsip ideologi transnasional itu. Nah, selama ini kalau tidak ada indikasi
sistem kenasaban itu adalah legitimasi ideologi transnasional yang dilakukan oleh Rizik Syihab, mungkin saya tidak akan ikut mengkritisi sistem kenasaban Pak Alwi, Mas. Karena tidak berdampak kepada masyarakat luas, kepada bangsa saya, negeri saya. Tapi karena sistem kenasaban itu sudah menjadi legitimasi kuat, ideologi transnasional yang diusung oleh Imam Rizik Syihab, dan ini berbahaya. Makanya saya ikut mengkritisi, mendukung tesis Kiai Imad sebagai bentuk koreksi peradaban. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa masyarakat ini supaya tidak jatuh pada legitimasi ideologi transnasional. Nah, kekuatan legitimasi ideologi transnasional, yaitu sistem kenasaban, itu harus dibongkar, betul atau tidak, benar atau tidak. Nah, ternyata tidak benar. Wah, akhirnya berkurang kekuatan ideologi transnasional itu setelah ada koreksi peradaban yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan tesisnya itu. Dan ini menarik. Di saat ideologi transnasional itu berkedok di balik sistem kenasaban yang begitu kuat, saat itu untung ada Jenderal Dudung yang berani menurunkan baliho-baliho itu, dan itu sudah keberanian yang luar biasa. Dan itulah yang dikehendaki oleh Gus Dur. Negeri ini jangan takut, jangan penakut. Sehingga Gus Dur sangat tegas, tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia, lagi-lagi dia, lagi-lagi dia. Saat itu orang tidak tahu bagaimana cara untuk menyederhanakan pikiran Rizik Syihab biar bisa menjadi warga negara yang enak, yang elegan, yang harmonis, yang tidak arogan. Orang tidak ada yang tahu. Oh, ternyata ada tesis Kiai Imad, mereka mulai santun. Tidak hanya santun pada negara, tapi juga santun pada PBNU. Yang notabene sebelum ada tesis Kiai Imad, PBNU menjadi bulan-bulanan para habib yang dakwah dari mimbar ke mimbar, mencaci tokoh-tokoh NU, sampai membuta matakan, membuta hati, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Sampai pemimpin, bagaimana ungkapan mereka kepada Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin, bagaimana ungkapan mereka kepada Kiai Said Akil Sirot, kasar sekali. Tidak hanya pada negara, pada NU apalagi. Mengapa? Karena mereka punya legitimasi sebagai cucu Nabi itu. Nah, tapi setelah ada koreksi peradaban, mulai luntur. Mereka dengan PBNU sudah halus, lembut. Sekarang udah pada sowan, menyanjung-nyanjung para tokoh-tokoh PBNU itu. Lah, tapi negara masih tetap punya PR. Karena ideologi transnasional ini adalah tetaplah ideologi transnasional yang sulit dirubah, kayak sudah menjadi watak. Kalau batuk, watuk bisa diobati, tapi kalau sudah menjadi watak, sulit diobati. Ideologi transnasional itu sudah membentuk watak, karakter, dan sulit diobati. Makanya negara berharap pada PBNU biar mau menghadapi ideologi transnasional. Ternyata justru malah lemah di hadapan ideologi transnasional. Akhirnya negara juga ikut harus ngalahi untuk dalam tanda kutip ngerayu pada ideologi transnasional biar tidak terlalu konfrontatif. Disutuslah para menteri untuk sowan, tokoh-tokoh untuk sowan, karena sudah terlanjur PBNU pun sowan. Nah, coba kalau PBNU berani lantang menghadapi mereka, akhirnya pemerintah penguasa di negeri ini tentu akan dipakai dari orang-orang PBNU. Sekarang ini di beberapa kegiatan kan yang dipakai tokoh-tokoh dari ideologi transnasional sebenarnya. Dan ini sebagai bentuk kelemahan PBNU. Sehingga baik secara political will, gerakan politik PBNU itu lemah. Bargaining relation, bargaining power lemah. Sehingga seperti tidak punya kekuatan dalam memainkan peta politik ini. Dalam bahasa kasarnya itu tidak dapat apa-apa. Kalaupun dapat tambang, justru menjadi jebakan organisasi NU itu sendiri. Dan nampak sekarang ini. Dan ini nanti kalau jadi di periode berikutnya yang memimpin sekarang ini, wow, kasihan yang akan memimpin
di periode berikutnya yang sekarang sedang memimpin juga kasihan umat. Nah, dan kasihan negara juga. Kasihan negara, kasihan masyarakat. Itu, Mas. Lah, padahal mengapa kita itu harus betul-betul dialektik dengan ideologi transnasional? Nah, ini yang akan saya bahas secara serius. Tetapi barangkali Gus Rocky ada inspirasi lawamek tadi yang saya katakan pencerahan itu. Monggo Gus Rocky masuk dulu. Atau kalau Gus Rocky belum masuk, saya akan teruskan. Monggo, ya enaknya mana ini? Gus Rocky masuk dulu atau saya lanjutkan? Monggo dilanjut dulu. Terus apa Keobet? Tapi ditawarkan Gus Rocky dulu, Mas. Gus Rocky gimana tadi? Monggo Kiai, barangkali mau dilanjutkan dulu. Saya mencatat poin-poin panjenengan menarik sekali. Oke. Mengapa kita mesti harus mengoreksi ideologi transnasional? Sebelum saya bicara ke sana, saya ingin memastikan tokoh-tokoh ideologi transnasional itu adalah manusia, sudah menjadi warga negara dalam perspektif umum. Meskipun dalam konteks warga negara yang asli saya tidak tahu, tapi paling tidak saya sudah memahami, mengetahui mereka sudah menjadi warga negara. Maka mau tidak mau mereka harus diperlakukan secara manusiawi dalam konteks kemanusiaan, keadilan dan peradaban, kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tetap kita akan melakukan orang-orang yang duduk di ideologi transnasional itu harus kita hormati, harus kita hargai. Karena ini bagian daripada dialektika kewarganegaraan. Ada konsekuensi sebuah nation state akan berhadapan pada ideologi transnasional, itu sudah konsekuensi logis. Tetapi asal yang berbasis lokal, artinya masyarakat pribumi ini masih punya kekuatan, insya Allah ideologi transnasional itu akan reda. Dan hal yang menarik, munculnya tesis, munculnya gerakan-gerakan civil society dari masyarakat pribumi, ini cukup membuat pertimbangan yang matang ideologi transnasional untuk bergerak. Apalagi sudah ketahuan mereka bukan cucu Nabi, sehingga agak nggak begitu karang seperti sebelum ada tesis itu. Lah, ada. Oke, tadi kita perlakukan secara manusiawi. Tetapi di balik perlakuan kita secara manusiawi, kita perlu membangun satu dialektika yang cerdas, berhadapan dengan ideologi transnasional, dengan penuh kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, tanpa melakukan kekerasan. Meskipun saya nggak tahu, kalau ideologi transnasional itu yang berkuasa, apakah mereka akan melakukan kekerasan atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak ingin memprovokasi umat. Tetapi paling tidak, ketika ideologi transnasional itu sudah dalam keadaan melemah seperti sekarang ini, karena legitimasi kenasabannya itu sudah terbongkar, tetap saja kita harus melakukan sebuah dialog antara Islam, sejarah, dan kekuasaan. Itu harus kita bangun secara dialektik. Saya punya rumusan rekonstruksi historiografi Islam di Indonesia, Mas. Dari politik identitas menuju narasi kebangsaan yang humanis dan inklusif di era digital. Jadi politik identitas pasca tesis itu sebenarnya sudah melemah. Maka saya membuat rumusan bagaimana ketika politik identitas ini melemah, kita bisa berjalan menuju narasi kebangsaan yang humanis dan inklusif di era digital ini. Saya ingin membacakan sebuah fenomena sebelum memberikan perspektif-perspektif yang fenomena ini menjadi latar belakang penting. Meskipun ideologi transnasional itu sudah melemah, tapi harus kita baca secara cerdas, secara dialektik, tanpa kita menyakiti mereka, kita tetap berbuat manusiawi dengan ideologi transnasional, tetapi kita juga harus dialektik dengan cara-cara yang cerdas. Di antaranya adalah memahami mereka. Arus globalisasi meletakkan fondasi identitas kebangsaan. Itu ada 3 tipologi, ada 3 aspek yang bisa kita pahami di konteks ini, Mas. Letaknya fondasi identitas kebangsaan di era globalisasi ini dengan munculnya tesis, dengan munculnya gerakan Gus Abbas, dengan munculnya sosok Gus Rocky, dengan munculnya sosok Mas Charlie, dengan munculnya Gus Tuba,
dengan munculnya kekuatan-kekuatan ini itu kan bagian daripada arus globalisasi yang mampu meretakkan fondasi identitas politik identitas. Nah, bagaimana kita bisa membangun peradaban negeri ini? Nah, tetapi kita harus bisa membaca fondasi membaca hal penting. Pertama adalah ideologi transnasional. Mengapa ideologi transnasional harus kita hadapi dengan cerdas? Karena itu sebuah keniscayaan munculnya nation state pasti akan berhadapan dengan ideologi transnasional. Tapi jangan kalah, itu aja. Jangan kalah. Harus kita hadapi dengan dialektika kecerdasan. Yang pertama, ideologi transnasional, mengapa harus kita hadapi dengan kecerdasan? Karena mereka itu punya sistem hermeneutika tekstual kaku. Jadi, teks yang mereka gunakan itu betul-betul kaku. Cara interpretasi mereka terhadap teks itu sangat kaku. Mereka itu ingin melakukan penyeragaman nilai, misalnya. Oh, ini bahaya. Karena konsekuensinya akan mengabaikan yang lain, melemahkan yang lain. Iya, kalau yang mengusung ideologi transnasional ini sosok yang humanis. Tapi kalau yang mengusung ideologi transnasional ini bukan sosok yang humanis, kita bisa habis semua itu. Belum lagi mereka itu rata-rata ideologi transnasional itu tercerabut dari akar lokal. Ini yang membahayakan. Sementara masyarakat lokal, pribumi, itu nasionalismenya itu dibangun atas dasar etnisitas nasionalisme, civic nasionalisme, kewarganegaraan, juga state nasionalisme, sistem kenegaraan. Itu sebagai akar nasionalisme yang kokoh. Sementara ideologi transnasional itu biasanya nggak menggunakan etnik nasionalisme dalam konteks pribumi. Kalaupun ya etnik nasionalisme berbasis nasab itu tadi. Wah, ini juga sudah berbahaya, karena yang diuntungkan adalah kelompok-kelompok itu sendiri sebenarnya. Dan ini tidak dibaca fenomena ini oleh elit PBNU. Berbeda dengan era Gus Dur. Gus Dur sangat tegas. Kiai Said Akil Siraj sangat tegas. Kiai Hasyim Muzadi tegas, diplomatik. Nah, sekarang ini cenderung memuji-muji malah, tidak diplomatik, lemah. Itu. Ada identitas individu dari latar belakang ideologi transnasional itu yang akan melahirkan sikap inklusivisme sempit. Misalnya fanatisme kelompok, in-group favoritism, atau sekularisme ekstrim yang akan lahir. Belum lagi di situ akan ada alienasi sosial, keterasingan sosial bagi masyarakat, bagi muhibbin katakan begitu. Ketika sudah masuk ke dalam perspektif ideologi transnasional, mereka itu akan teralienasi secara sosial. Sebenarnya muhibbin itu sebenarnya teralienasi dalam wilayah sosial sebenarnya. Kasihan. Saya jujur kasihan dengan para muhibbin saya. Mohon maaf Mas Rocky, saya kasihan benar. Mereka itu saudara-saudara kita. Baik yang mengaku alim, yang awam, semua itu kasihan. Karena keilmuan atau keawaman mereka itu terjerat dengan perspektif ideologi transnasional yang berbasis kenasaban. Sebagai warga negara, mereka melupakan etnisitas nasionalismenya. Mereka itu kayak nggak mau tahu tentang civic nasionalismenya. Tidak mau tahu tentang state nasionalismenya. Yang ada adalah cinta. Cintanya lebih baik salah mencintai. Padahal memang betul-betul salah mencintai. Karena yang kita cintai hanya Allah dan Nabi Muhammad. Tetap dipelihara itu. Padahal seharusnya jangan dipelihara. Betapa mahalnya cinta di Ihya Ulumuddin itu, di Ihya Ulumiddin. Itu mahal. Harus diperuntukkan hanya Allah dan untuk Rasulnya. Kalaupun ada cinta yang lepas dari Allah dan Rasulnya, itu cinta ilmu. Karena kalau cinta ilmu, nanti ujung-ujungnya akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Karena alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walitqa. Anugerah terbesar itu adalah anugerah taufik Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya tentunya yang berupa ilmu dan takwa. Karena anugerah ini akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Itu. Lah, individu yang masuk dalam tarik-menarik antara ideologi transnasional atau inklusivisme sempit, ini
akan memiliki sebuah karakter yang kasihan, Gus Rocky. Apa karakternya? Kecemasan identitas, identity anxiety, menimbulkan disonansi identitas, memecah belah warga dan mengikis soliditas struktur sosial bangsa. Oh, ini jarang orang membaca sedalam ini. Dikira langkah saya mensupport teman-teman yang membangun etnisitas, nasionalisme, civic nasionalisme, state nasionalisme, dikira saya itu asal mendukung. Tidak. Ada perspektif akademik yang memang harus saya lakukan. Dan ini saya bongkar malam ini. Malah nggak saya bongkar di channel saya sendiri, malah dibongkar di channel Mas Rocky, Mas Terli. Padahal Mas Terli nggak pernah mengirim saya rokok itu. Coba kayak nggak tahu aku masalahnya nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa, bercanda. Ya, nah di sini ada sebuah narasi inklusif titik temu kemanusiaan yang menjembatani kebangsaan dan keagamaan, yang harus kita pupuk dengan latar belakang yang mengerikan tadi itu, Mas. Ini sebagai jawaban yang seterusnya akan saya sampaikan di sini. Karena ada latar belakang tadi itu, ideologi transnasional itu tadi. 3 pendekatan yang bisa kita lakukan, Mas. Pendekatan psikologis, sosiologis, dan antropologis. Dan ini saya lakukan dan saya membaca. Ada etikat kuat dari Gus Rocky, itu persis dengan perspektif saya. Makanya begitu muncul Gus Rocky, saya langsung minta Mas Terli untuk menghubungi Mas Rocky dan Mas Yusuf juga, dan beberapa kawan. Oh, ini keren Mas Rocky ini. Ada perspektif yang menarik. Dialog kecilnya itu di tesis GI4. Mohon maaf saya katakan dialog kecil, tapi itu penting. Nah, dialog kecilnya itu ada di Gus Abbas. Dialog kecilnya itu ada di Gus Tuba. Tapi ada perspektif yang lebih besar dalam konteks kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan yang harus kita bangun di sini. Tapi perspektif yang lebih besar ini tidak akan kuat kalau tidak dibangun dari akar-akar kecil itu tadi. Bukan berarti kita sepelekan akar kecil itu, tapi penting. Oke, pendekatan psikologisnya seperti apa? Mengurai identitas sosial, menyembuhkan trauma kolektif masa lalu, dan mengubah inferiority kompleks menjadi rasa aman universal. Kita ini, masyarakat kita ini kan sudah dalam ruang inferiority kompleks. Merasa rendah. Ini nangis loh, Mas, kalau orang yang memiliki perspektif pembebasan dan pencerahan dari jejak para nabi-nabi pembebas. Orang yang memiliki perspektif keulamaan akan nangis melihat masyarakat yang berada dalam inferiority kompleks itu, Mas. Itu tugas kita untuk membesarkan. Nah, munculnya tesis itu sebagai salah satu titik dasar untuk bagaimana menyemangati, membesarkan jiwa masyarakat kita biar tidak berada dalam inferiority complex. Betul-betul menjadi rasa aman dan universal. Ini penting, bukan sederhana ini. Gerakan saya ini gerakan untuk negara, untuk bangsa, untuk umat Islam, untuk warga NU. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi saya nggak punya alasan seperti ini. Jelas peta pemikirannya, kerangka pemikirannya sangat jelas. Yang kedua, ada langkah sosiologis yang bisa kita lakukan. Apa? Memetakan relasi kuasa, mendekonstruksi segregasi, dan menjadikan Islam sebagai perekat sosial glue. Penting ini. Dan ini visi saya, misi saya. Dan saya membaca Gus Rocky juga sama dalam perspektif ini. Dan ini harus kita suarakan untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Dan yang ketiga, pendekatan antropologis, menelusuri akar budaya, mengakomodasi lokal genius, dan membuktikan kebudayaan sebagai entitas dinamik, culture in motion. Ini penting. Ini merupakan 3 lensa kritis membedah arsitektur pemikiran kita, Mas. Biar masyarakat ini tidak berada dalam inferiority complex itu tadi. Kemudian ada hal yang ingin saya sampaikan, pentingnya membangun pengetahuan melalui triangulasi metodologi. Ini agak ilmiah memang. Kalau ini ilmiah, kalau dikatakan provokasi, yang mengatakan provokasi, provokatornya sendiri itu.
Ini ilmiah. Membedah bagaimana istilah sejarah dimanipulasi sebagai alat hegemoni atau integrasi sosial publik. Caranya adalah melakukan analisis wacana, dekonstruksi bahasa dan relasi kuasa yang sering disampaikan oleh Gus Rocky juga. Pertama, kita bisa melakukan sejarah kritis, heuristik, dan kritik sumber. Nah, di sini pentingnya Kiai Imad, tesis Kiai Imad itu. Kalau dipahami secara ilmiah, tesis Kiai Imad itu penting. Pak Prabowo, tesis Kiai Imad itu penting, wahai para pemimpin negeri ini. Tesis Kiai Imad itu penting, wahai para pecinta negeri ini, masyarakat Indonesia. Di mana pentingnya memastikan narasi dibangun di atas fakta empiris yang valid, menyaring bias, fabrikasi, dan glorifikasi nasab. Jelas arti pentingnya di sini. Nah, makanya di sini perlu ada studi arsip dan tokoh, penyelaman psikologis, antropologis. Untuk apa? Untuk menemukan universalitas kemanusiaan dalam kegelisahan batin tokoh penggerak masa lalu. Jangan dibiarkan nangis mereka di kuburan, dalam bahasa kasar saya. Sementara kita kurang ajar, seolah-olah nenek moyang kita itu bukan para pahlawan. Kita jangan membiarkan perasaan inferiority kompleks kita. Nenek moyang kita itu adalah para pahlawan, para pemberani gagah, melawan penindasan, melawan kolonialisme. Nenek moyang kita bukan para pecundang. Nenek moyang kita itu orang-orang hebat. Jangan dibelok-belokkan. Kasihan itu perjuangan darah mengalir di Cilegon yang dibom oleh fatwa Utsman bin Yahya. Itu bom fatwa itu namanya. Mengorbankan nyawa atas nama dalil, atas nama Islam, atas nama hukum Islam. Tapi untuk mendukung kolonialisme. Fakta. Historis, bukan ahistoris. Realistis. Itu. Nah, makanya perlu ada desain kebudayaan yang teruji ilmiah untuk membangun negeri ini. Negeri ini harus dibangun dari desain kebudayaan yang teruji ilmiah. Jangan diberi kurafat-kurafat. Kapan majunya negara ini? Masa mau kiblat sama Yaman? Yaman itu peradabannya jauh di bawah Indonesia. Kita ini peradaban-peradaban Atlantik. Peradaban-peradaban Majapahit. Peradaban-peradaban yang pernah kuat dalam konteks ini kelautan. Kemudian apa hal evolusi yang akan kita ikuti? Evolusi historiografi menuju kedewasaan mental bangsa ini sebagai sebuah realitas, tapi harus pasti untuk menuju sebuah perubahan. Kita ini kan begini, Mas Gus Rocky, Mas Erli. Di era kolonial, orientalis, itu implikasinya apa? Menciptakan mentalitas inferior, label sinkritisme negatif. Seolah-olah kita itu begitu. Itu kan juga dipidatokan. Kalau nggak ada Mbak Alwi, masih nyembah batu, nyembah pohon, itu kan bentuk label sinkritisme negatif itu. Menyakitkan loh itu loh. Kalau tokoh-tokoh PBNU tidak tersinggung dengan ungkapan itu, saya bertanya, bagaimana disebut sebagai tokoh? Tidak bisa memahami sebuah hermeneutika teks yang di situ akan menjadi kekerasan verbal yang akan berdampak pada kekerasan fisik. Dan itu merugikan umat manusia di negeri ini. Nah, ini harus ada para ilmuwan, para akademisi, penyaring yang betul-betul cerdas menyelamatkan di negeri ini. Jangan ada kekerasan verbal yang berdampak pada kekerasan fisik dan provokasi-provokasi. Itu. Nah, oleh karena itu perlu fokus sosiologis pinggiran. Memandang Islam ini, era kolonial itu kan ada semacam ini, sosiologis pinggiran, istilah saya, Gus Rocky.
Saya katakan sosiologis pinggiran, kenapa? Karena memandang Islam itu lewat kacamata Snogorgronya, Pandepras, Pandepras, kacamata Osman bin Yahya. Masyarakat pribumi diposisikan pasif tanpa agensi. Ini realitas loh. Di awal kemerdekaan ada dekolonialisasi. Fokusnya apa? Sudah lumayan ini Mas, dekolonialisasi ini. Ingin memulihkan harga diri kolektif dan kedaulatan subjek. Kemudian fokus psikologi. Di situ juga pernah disampaikan Hamka, menggunakan teori Mekah untuk merebut kembali otoritas sejarah misalnya. Terus era modern, hibriditas. Implikasinya apa? Mencapai kedewasaan intelektual dengan mengakui agensi lokal. Fokusnya apa? Secara antropologis disampaikan oleh Azumardi Azra dan Taufik Abdullah, menyoroti jaringan intelektual global dan proses pribumisasi yang cerdas. Ini menarik. Nah, ini yang menarik terakhir ini. Perlu membangun paradigma profektif transformatif. Ini yang dilakukan oleh Gus Dur, Azumardi Azra, Nurholis Majid, sekarang ini Gus Rocky, Kiai Imad, dan kawan-kawan akademisi. Kalau saya menyebut diri saya sendiri tidak enak, biar Mas Gus Rocky yang menyebut. Paradigma profetik transformatif, implikasinya apa? Sejarah menjadi energi kinetik bagi keadilan sosial. Fokusnya apa? Ada aksi kemanusiaan. Di Kuntowijoyo juga disebutkan di situ. Mengubah agama menjadi ilmu sosial yang aplikatif, misalnya. Nah, sekarang ini ada hal yang menarik, Gus Rocky, membongkar jebakan kognitif dikotomi biner. Itu tradisional versus modern. Tradisional dianggap statis, dehumanisasi budaya, sementara modern dianggap jalan tunggal yang tercerabut dari akar. Nah, judulnya Mas Charlie sebenarnya juga bagian daripada kognitif dikotomi biner sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, toh yang membuat judul Mas Charlie bukan ilmuwan. Kalau yang membuat judul Gus Rocky tentu saya kritik. Kalau yang membuat judul saya tentu nggak begitu. Tapi tidak apa-apa, karena tanpa judul yang salah tidak akan ada pemaparan yang akademik seperti yang saya sampaikan malam ini. Jadi judul yang salah jadi Mas Charlie salah tapi membawa berkah. Tidak apa-apa bagi saya. Karena dari salah itulah maka ada pemaparan. Yang repot itu kan kalau salah tidak ada pemaparan yang lebih ilmiah. Jadi unik. Mas Charlie judulnya salah, tapi ilmuwan yang diambil ilmuwan yang benar, gitu kan. Jadi unik. Salah menjadi inspirasi kebenaran ini namanya. Namanya tersesat dalam kebenaran istilahnya itu saya. Oke, kemudian ada lokal versus global. Dalam bentuk kognitif dikotomi biner itu maksudnya begitu. Memilih antara inferiority kompleks menunduk pada global atau xenofobia anti asing. Itu kan bagian daripada kognitif dikotomi biner. Karena latar belakangnya ideologi transnasional, Gus Rocky, maka munculnya seperti ini. Sehingga seolah-olah ada dikotomi. Dikotomi ini menciptakan pembatasan kognitif sejarah berubah menjadi modal konflik kita versus mereka, menghancurkan perekat sosial, social glue, dan menghilangkan sifat hibrida asli Nusantara. Solusi sintesisnya apa? Perlu globalisasi atau sintesis harmonis antara transendensi nilai universal dan nilai kearifan lokal. Nah, tapi ini nggak akan bisa kalau masih kekeh dalam ideologi transnasional. Karena terjerat dalam ideologi transnasional, maka Rois Am, Kiai Miftahul Akhyar, memahami waliul amri ad-daruri bisawkahnya seperti itu. Bukan dalam perspektif sebuah fakta historis yang memang harus diterima. Karena Indonesia ini bukan milik orang Islam saja. Indonesia ini negara yang merdeka berdasarkan kerjasama antara komunitas-komunitas yang berbeda. Realitas inilah yang membuat ad-daruri bisawkah. Nah, sementara Miftahul Akhyar tidak memahami waliul amri ad-daruri bisawkah tidak seperti ini. Cara memahami waliul amri ad-daruri bisawkahnya berbeda dengan waliul amri ad-daruri bisawkah seperti yang saya paparkan ini.
Kemudian 3 pilar transformasi ilmu sosial profetik, keadilan sosial masa depan, Mas. Di situ ada humanisasi, penting. Amar ma'ruf, liberalisasi, nahi mungkar. Kemudian ada transendensi, tuma'ninah billah, katakan begitu. Sehingga dari sini kita bisa memetakan antara kebudayaan perspektif antropologi, spiritual perspektif psikologis, sosial perspektif sosiologis, politik perspektif diplomasi. Nah, di sini akan ada kekuatan anatomi historiografi inklusif di Nusantara, Mas. Sebagai sebuah simpulan, pentingnya menyintesiskan agama sebagai fondasi berbangsa, ukhuwah wasatiyah, integrasi nilai, pribumisasi Islam, adaptasi budaya, kalimatun sawa, jalan tengah, maka situ syariah, tujuan etis. Penting ini. Dari situlah ada arena pertempuran baru. Apa? Menjaga harmoni di era digital, Mas. Jadi kita harus tahu antara ancaman global dan respon dekonstruktif ini. Kalau saya sampaikan panjang, ini agak saya singkat. Dari sini kita bisa ada peta jalan multidimensi menuju visi peradaban, dimensi psikologis, dimensi sosiologis, dan dimensi antropologis. Akar masa lalunya seperti apa? Dekolonisasi mental dan pemulihan harga diri kolektif. Islam sebagai social glue, perekat sosial, hibriditas budaya, dan inkulturasi damai. Tantangan masa kininya apa? Identity anxiety, polarisasi asiti, dan polarisasi sentimen digital, fragmentasi sosial, tekanan ideologi transnasional, homogenisasi budaya, dan pencerabutan akar lokal. Visi masa depannya apa? Identitas kosmopolitan, bangga sekaligus terbuka pada dunia, Islam berwajah ramah, penjamin hak kemanusiaan universal, diplomasi kebudayaan, model keharmonisan agama dan modernitas. Visi akhirnya apa? Kosmopolitanisme religius. Sebagai sebuah simpulan, Mas, Indonesia bukan sekedar pengikut peradaban global. Kita adalah laboratorium hidup yang membuktikan bahwa iman dan inklusivitas dapat merangkul dunia. Harmoni global dimulai dari keberanian untuk jujur pada akar sejarah sendiri. Sehingga bisa menjadi 100% warga dunia, bisa menjadi 100% warga dunia, setia menjaga tenun kemajmukan, menjadikan sejarah yang jujur sebagai kompas moral bangsa. Yang kedua, 100% warga dunia menawarkan diplomasi nilai kemanusiaan sebagai solusi atas krisis segregasi era kontemporer. Di situ akhir dari pemaparan saya, Mas. Sulit kalau ideologi transnasional tidak kita hadapi dengan dialektika yang cerdas. Kita yang terjerat, bukan kita yang akan membimbing mereka. Demikian, terima kasih, Mas. Baik. Oke, kita ke Gus Rocky untuk menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan Kiai Ubed. Monggo, silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie yang sama kita hormati Pak Kiai Ubed yang menurut saya sangat komprehensif membahas topik kita kali ini, dan sejujurnya betul sekali saya berada di dalam perasaan yang sama dengan Pak Kiai, di mana saya agak jengkel ini dengan judul terutama di kalimat awal. Mengapa ini seolah menciptakan satu insinuasi bahwa ada patahan sejarah NU itu dihegemoni oleh klan Ba'alawi, begitu. Yang itu tentu saja mungkin kita akan bisa merefer pada satu narasi yang dibuat paling tidak oleh Pak Lutfi bin Yahya, yang mencoba membuat narasi sejarah bahwa NU itu didirikan karena masukan dari kakeknya, misalnya begitu. Siapa namanya? Hashim, ya. Tapi yang jelas memang itu agak menjengkelkan, tetapi memang ini juga semacam realitas tersembunyi yang mungkin tidak disadari karena hegemoninya tidak saja bersifat fisik tetapi mental spiritual, ya. Maksud saya di sini hegemoni klan Ba'alawi di tubuh NU ini merasuk sedemikian rupa secara kultural, secara mental, spiritual di dalam
forum-forum sholawatan lah, forum-forum kalau dulu ya Jatman khususnya ketika dipimpin oleh Pak Lutfi bin Yahya. Tetapi anyway judul ini memantik kesadaran terdalam warga Nahdien untuk merefleksi bagaimana Nahdlatul Ulama hari ini, wabil khusus sejak dimulainya narasi bahwa Ba'alawi ini punya semacam tempat spesial di dalam kultur Nahdlatul Ulama, entah secara social hierarchy maupun religious hierarchy, ya. Yang itu sama-sama didasarkan sebetulnya, jikapun ada specialty, tempat yang spesial itu didasarkan pada klaim cucu Nabi. Tapi kembali lagi, kejengkelan ini juga muncul dikarenakan pengalaman pribadi saya yang saya baru sebentar hidup di dunia ini, tentu saja jauh dibandingkan Kiai Ubed, tetapi yang saya tahu selama hidup saya yang baru sebentar ini, gitu, saya ber-PMII dulu jadi aktivis, kemudian juga saya pulang ke Cirebon jadi pengurus NU secara struktural. Orang tua saya juga pimpinan-pimpinan NU, orang tua saya Rois di cabang. Dan selama saya ber-NU, saya tidak melihat, tidak memahami, tidak membaca bahwa NU itu Ba'alwi. Yang saya tahu, justru Ba'alwi itu dalam sejarah perjalanan NU berdiri, itu adalah eksponen di luar daripada Nahdlatul Ulama. Entah Nahdlatul Ulama awal berdiri, kemudian Nahdlatul Ulama di era-era awal revolusi, hingga kembali ke Hitoh, pada awal era revolusi, Nahdlatul Ulama menjadi partai politik, di mana klan Ba'alawi juga banyak diceritakan oleh sesepuh-sesepuh di Cirebon misalnya. Mereka bukan NU. Waktu NU jadi parpol aja, mereka itu bukan voters, bukan pemilih dari NU, bukan konstituen dari NU. Ya, itu realitas sejarahnya. Hanya mungkin memang ada patahan yang kemudian mengindikasikan judul ini muncul, sehingga harus muncul judul ini, terutama sejak ada narasi dan memang sikap menspesialkan kepada klan Ba'alawi ini. Narasi sejarah yang katanya NU dibikin, diinspirasi oleh kakeknya Pak Lutfi bin Yahya, kemudian juga bapaknya atau kakeknya Rizik nyumbang sekian miliar katanya pendirian NU. Omong kosong inilah saya kira yang menjadikan Kang Charlie mengangkat topik ini, apalagi ini menjelang muktamar. Dalam situasi ini NU saya memandangnya selain sebagai civil society, ini satu entitas politik. Ya, karena the rest is politik bagi saya. Segalanya itu politics. Nah, saya memiliki keterbatasan untuk menyampaikan ini secara sistematis, kendati saya menginginkan apa yang saya sampaikan juga sama komprehensifnya seperti yang disampaikan Kiai Ubed. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan, paling tidak ini ada beberapa spektrum, baik itu refleksi perjalanan NU, kemudian juga diagnosa, what's the problem in the Nahdlatul Ulama now, dan juga what's the solution atau what's the alternative for Nahdlatul Ulama onwards ke depan. Nah, kira-kira saya melihat Nahdlatul Ulama ini dari beberapa dimensi, spektrum berdasarkan perjalanan sejarahnya. NU punya peran, NU in the politics of global Islamism, kemudian juga NU in the politics of republicanism atau the politics of nation state, NU in the politics of civil society, dan juga NU in the politics of identity. Itu kira-kira spektrum-spektrum yang saya lihat berdasarkan apa yang dipaparkan oleh Kiai Ubed. NU selalu ada di dalam konteks politik global Islamism. Di dalam istilah yang di-deliver tadi oleh Kiai Ubed adalah ideologi transnasional. NU berdirinya itu ada apa namanya itu, salah satu latar belakang di situ ada konteks global Islamism, munculnya Wahabisme di Arab Saudi, sehingga lahir juga Komite Hizaz, dan itu dari spektrum keagamaan. Dari spektrum politik republikanism dan nation state, pada era-era awal pendirian republik, NU itu kan bareng spiritnya dengan kebangkitan nasional hingga lahir berdirinya republik. Jadi di dalam negeri secara domestik, regional,
NU punya peran republikanisme dan nation state. Dan di dalam global Islamism, NU juga punya latar belakang ketika mau mengonter Wahhabism di situ. Pertanyaannya, para Ba'alawi ini tokohnya ada di mana di dalam konteks ini? Apakah memang ada di dalam spirit yang sama dengan NU atau tidak? Mengambil satu kasus misalnya, figur Utsman bin Yahya, tadi di-mention oleh Kiai Ubed. Di dalam konteks global Islamism, it's okay mungkin di sebagian spektrum ada kesamaan di mana misalnya Utsman bin Yahya mungkin sama-sama bermadhab Syafi'i. Tetapi katakanlah secara politik global tetapi bukan Islamism di dalam nationalism, nation state ya, the emerging of nation state, adanya Utsman bin Yahya itu bukan di sisi perjuangan Nahdlatul Ulama yang membidani lahirnya republik, tetapi dia ada di sisi penjajah. Jadi bagaimana mungkin ada NU versi Ba'alawi pada saat itu? Kan begitu refleksinya. Kemudian NU in the politics of civil society ini sangat digambarkan wabil khusus ketika masa kepemimpinan Gus Dur. Bagaimana NU itu menjadi satu entitas yang mampu menyeimbangi negara yang saat itu sangat-sangat totalistik, sangat-sangat totaliter. Hampir setiap aspek dikendalikan secara terpusat oleh Orde Baru. NU di situ jadi elemen civil society yang mampu mengimbangi negara. Pertanyaannya juga, pada saat itu Ba'alawi di mana? Sehingga apakah pada saat itu ada narasi NU barisan Ba'alawi? Yang tentu saja sepanjang saya membaca itu nggak ada. Nah, baru kemudian setelah era Gus Dur, era Buya Said berakhir, atau paling tidak sejak Buya Said, NU mengalami satu gelombang problem politics, terutama ditandai melalui Pilgub DKI Jakarta. Sehingga apa yang disebut dengan politik identitas itu bergemuruh. Dan itu cukup besar membelah suara Nahdliyin secara ideologi politik. Ada sebagian ulama-ulama NU, kiai NU saat itu cenderung pro dengan 212. Nah, disitulah mulai ada keretakan Nahdlatul Ulama secara ideologi politik, terutama ketika membicarakan NU in the politics of identity. Tetapi sebagai seorang pelajar, saya hanya pelajar, seperti yang dibilang Kiai Ubed, kita optimis bahwa perlahan politik identitas ini mulai terkikis ya di Indonesia, terutama sejak tesis Kiai Imad. Ini perlahan akan terkikis, kendati kita juga harus realistis bahwasanya saat ini masih ada sekelompok orang yang begitu saja menelan mentah-mentah klaim-klaim yang dilakukan orang-orang Ba'alawi itu bahwa mereka cucu Nabi sehingga harus punya tempat spesial di tengah umat. Mereka mengklaim cucu Nabi sehingga harus punya tempat spesial, bahkan secara struktural di Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai punya misalnya satu otoritas untuk mengoreksi, membuat versi sejarah mereka sendiri. Baik terkait dengan NU, bahkan terkait dengan Republik ini. Itulah yang membuat para intelektual sejarawan seperti Pak Anhar Gonggong, pakar konstitusi seperti Profesor Mahfud MD, itu jengkel. Kok bisa kalian bikin narasi alternatif semacam itu? Gitu. Itu berangkat dari ruang kosong. Nah, NU ada patahan di sini. Dan itu paling terlihat, kita tahu semua, itu sejak kepengurusan sekarang ini yang sedang berjalan. Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya. Sehingga disitulah judul podcast ini mendapatkan legitimasinya. Apakah memang terjadi NU versi Wali Songo dan NU versi Ba'alawi, yang padahal sejatinya NU itu nggak ada versi Ba'alawi. Sepanjang saya tahu NU ikut kaderisasi MKNU, PDP-KPNU, dan saya jadi pengurus di NU itu, lambang bintang 9 yang ada di lambang NU itu dimaknai 9-nya secara utuh, 9 itu Wali Songo, ya. 5 di atas, 1 paling atas itu disimbolisasi terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4 sisanya itu adalah Khulafaur Rasyidun. Kemudian 4 di bawah adalah Madzhabul Arba'ah.
tidak ada tafsir bintang yang 9 itu rujuk ila Ba'alwi lah. Tidak ada setahu saya. Tetapi realitas sosial politik hari ini di Nahdlatul Ulama, Ba'alwi memang hegemonik. Itu. Sehingga judul inilah diketengahkan oleh Kang Charlie. Nah, kemudian fokus kita akan digeser kepada bagian kedua dari judul ini. Warga NU silahkan pilih sendiri. Disinilah elemen yang menarik untuk dibahas, sekali lagi inline dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ubed. Lalu bagaimana warga NU semestinya memilih pemimpinnya, kiainya, pimpinannya di Nahdlatul Ulama? Nah, apa yang dipaparkan oleh Kiai Ubed semua tentang Nahdlatul Ulama, para kiainya, peran-perannya, historisitasnya, di tengah tadi Islam transnasional, di tengah politik kebangsaannya, siasah al-wataniyahnya dan seterusnya, itu saya melihat dari kacamata apa yang dibilang oleh Gramsci sebagai intelektual organik. Untuk membuat satu sinkretisme teori di sini, ini semacam hobi dari intelektual Indonesia, sinkretik ya. Saya mau bilang Gramsci ini kalau diterapkan ke NU, istilahnya, mari kita ubah, istilahnya adalah kiai organik. Karena intelektual organik versi Gramsci itu sangat kekiri-kirian. It's okay, kita adaptasi, bagaimanapun itu pemikiran yang luar biasa. Ketika kita aplikasikan analisis itu terhadap NU, kita akan cari istilahnya kiai organik. Ini nantinya ukuran kiai organik berdasarkan tafsir Gramsci ini, kita jadikan indikator perbandingan terhadap figur kiai-kiai Nusantara seperti halnya Gus Dur, kemudian para pengikutnya, Kiai Ubed, Kiai Imad, Kiai Said Akil Siraj, Kiai Ma'ruf Amin, dan kiai-kiai Nusantara lainnya yang ada di NU yang memang komitmen terhadap nilai-nilai yang memang otentik dari NU sejak dulu hingga sekarang, versus figur-figur Ba'alwi yang bercokol di Nahdlatul Ulama. Kita pakai indikatornya, seberapa organik mereka sebagai kiai. Karena lagi-lagi di NU itu sebetulnya ya, kalaupun NU dibilang tidak merit karena ada aristokrat agama, yes, NU tidak bisa 100% dari 100% lepas dari tradisi aristokrat agama, yaitu aristokratnya adalah kiai. Tetapi ketika memunculkan versi aristokrat lain, yaitu Habib di dalam NU, ini juga satu kekeliruan yang menurut saya luar biasa secara epistemologi. Sejak kapan Habib itu punya tempat spesial di dalam Nahdlatul Ulama? Nah, jadi istilahnya adalah kiai. Seberapa organik para kiai itu dibandingkan dengan para Ba'alwi itu? Pertanyaannya, disebut kiai organik dalam versi Gramscian itu, pertama, dia lahir dari realitas kelas. Kiai-kiai Nusantara yang kiai organik itu lahir dari realitas masyarakat terjajah sejak era pra-kemerdekaan. Di situ mereka tidak hanya berpikir, belajar, memproduksi pengetahuan, menulis kitab, mengajarkan kepada santri, mereka juga secara aktif membangun satu gerakan untuk memerdekakan bangsanya. Disitulah kiai ini di NU punya watak kiai organik. Lahir dari kelas yang tertindas. Pertanyaannya, apa itu terjadi kepada Ba'alwi? Bukankah mereka sejak procot brojol di Hadramaut di Tarim sana, mereka menasbihkan diri sebagai kelas paling elit? Di bawahnya ada syekh, di bawahnya lagi ada mualadin, dan seterusnya. Tidak sama, mereka tidak organik di dalam satu indikator ini. Kemudian indikator lainnya, disebut kiai organik, intelektual organik, itu mereka punya fungsi ganda. Selain pemikir, pengorganisir, seperti tadi saya bilang. Ya. Mereka pemikir dan pengorganisir. Kalau mengambil satu figur Ba'alwi di awal-awal atau di era kolonial, itu siapa namanya? Utsman bin Yahya. Apakah dia pengorganisir? Kan tidak. Kalau misalnya dibandingkan dengan kiai-kiai pemimpin tarekat pada era kolonial, pada era sebelum kemerdekaan. Nah, kiai-kiai pemimpin tarekat itulah yang tidak hanya menulis, memproduksi pengetahuan, tetapi juga mengorganisir massa pengikutnya.
para pengikut tarikatnya. Untuk mengambil contoh misalnya Syekh Ahmad Khatib Sambas yang nulis buku Fathul Arifin, membuat gerakan juga, dan seterusnya. Apakah itu berlaku ke Ba'alwi? Kemudian indikator berikutnya dikatakan sebagai kiai organik adalah ketika dia menjadi agen kontra hegemoni. Inilah yang dilakukan kiai-kiai kita di NU sedari dulu sebelum merdeka, menginspirasi kebangkitan nasional. Itu melawan hegemoni penjajah, melawan hegemoni Belanda, bahkan melawan hegemoni Jepang. Kita tahu menolaknya Kiai Hasyim Asy'ari ketika ditawari jadi pimpinan MIAI. Itu adalah bentuk pemberontakan kontra terhadap hegemoni penjajah. Di era kemerdekaan begitu juga. Ya. Bagaimana Mbah Wahab memberikan gelar Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, itu adalah strategi politik supaya NU mengambil alih poros kekuatan di tengah kecenderungan Soekarno kepada komunis. Saya tidak tahu kenapa Rois Am, dalam hal ini Kiai Miftahul Akhyar, itu secara anakronik menyampaikan itu dengan tidak memberikan background-nya. Sehingga dimaknainya Nahdliyin ini harus turut serta menghapuskan sistem yang dianggap darurat itu. Diganti dengan sistem apa? Khilafah kah? Ini kekeliruan, anakronisme sejarah. Ya. Era Gus Dur. Gus Dur jelas-jelas. Gus Dur sebagai agent kontra hegemoni. Siapa yang saat itu menghegemoni? Orde Baru. Begitupun setelah itu, Buya Said yang melihat ada semacam Arabisasi Islam, tarimisasi Islam, hadromautisme melalui FPI, formalisme Islam. Di situ kan keras sekali Kiai Said mengcounter setiap narasi yang muncul dari figur-figur FPI. Tetapi refleksinya hari ini kok semacam ada pembiaran ujaran-ujaran dari FPI itu. Bahkan kadang saya melihat ada inkonsistensi misalnya dari Ketum PBNU. Beliau pernah mengatakan secara diplomatis bahwa nggak perlu itu dibatalin nasabnya Ba'alwi. NU tidak membatalkan nasab Ba'alwi. Tapi kalau emang ada oknumnya yang nggak beres, keplaki aja, katanya begitu. Lah, sekarang itu oknum-oknumnya sendiri banyak yang bersuara mengatakan peranglah segala macam. Ada upaya ngeplaki nggak? Itu kan Rizik Bahar itu selalu berorasi di mana-mana. Siap perang. Apa sih ini orang? Dari PBNU sendiri ada nggak upaya itu? Bahkan ketika anggota Bansernya itu di Tangerang dikeroyok habis-habisan. Apa langkah advokasinya dari PBNU? Kemudian yang terakhir sebagai indikator apakah elit kita di PBNU, di Nahdlatul Ulama itu kiai organik atau bukan, itu harus dibedakannya adalah mereka kiai organik itu betul-betul tumbuh dari rakyat, dari masyarakat, dari Nahdliyin akar rumput, dan mendapatkan prestise gelar kekiaiannya itu karena memang kontribusinya untuk masyarakat. Sehingga dipanggil kiai. Bukan gelar settingan, itu gelar organik. Kalau di dalam bidang sosial media ini Kang Charlie lebih pakar. Satu akun disebut organik itu kalau tumbuh dengan sendirinya, disukai oleh para viewers. Beda dengan akun yang misalnya itu tidak organik, berarti pakai buzzer. Kira-kira begitu kan? Ya, ya. Dan kita paham, sejak dulu, ya, ini para kaum Ba'alwi ini dari sekian banyak paper analisis yang sering kita utarakan, itu mereka memang pandai di dalam soal marketing. Mereka tidak organik. Ya, benar-benar. Lihat, ya, Gus ya. Ustadz yang dekat dengan mereka itu pandai marketing. Followersnya banyak di sosial media, viewersnya banyak. Mereka pandai marketing. Mereka tidak organik. Jadi sekali lagi sebagai satu summary, ya, ringkasan, NU ke depan bagaimana? Ya Nahdliyin harus melek, bisa membedakan mana pimpinan kita, kiai yang organik, bukan Habib.
Ya, bukan Habib sekali lagi, tetapi kiai. Di NU itu kiai. Kalau mau ngomong Habib sana di Robitoh Alawiyah. Ya. Sekali lagi, mana kiai yang organik, mana yang tidak. Kalau memilih yang tidak organik, saya kira NU akan semakin terperosok menuju kemunduran. Begitu Kang Charlie, Pak Kiai. Berarti gini Gus, di era sekarang ini Pak Alawi itu lebih mudah celahnya ya Gus ya untuk menjadi spesial di NU Gus, atau gimana Gus? Tambahan tadi yang jenengan sampaikan tadi. Ya, secara peluang kita di era yang hari ini sangat bergantung pada kecepatan teknologi informasi, dan sekali lagi, hipotesa saya adalah kelompok mereka itu sangat pandai di dalam marketing. Dan dengan menggunakan teknologi informasi sosial media, mereka punya peluang besar untuk semakin menghegemoni. Disinilah justru kesadaran dari kiai-kiai organik ini juga untuk melek teknologi. Tidak hanya tumbuh di masyarakat, mereka diakui oleh masyarakat, tetapi juga faktanya ada elemen realitas dunia virtual melalui sosial media, melalui YouTube, melalui algoritma yang disebut marketing itulah. Dan kiai-kiai harus melek juga soal ini. Bukan berarti saya mendorong para kiai untuk semua konten, tidak. Tetapi santri-santrinya yang sadar bahwa ada kiai-kiai organik, terus sebarkan gagasan-gagasan mereka. Kiai-kiai organik seperti Kiai Said Akil Siraj, kiai organik seperti Kiai Maruf Amin, Abuya Muhtadi, kiai-kiai yang ada di kampung-kampung itu, yang gagasan-gagasan dan keikhlasannya luar biasa, sebarkan sebanyak-banyaknya. Jangan kalah di dalam perang wacana, perang media ini dengan kelompok Habib-Habib itu. Yang mana mereka lebih pandai sebetulnya dalam soal marketing. Ya, memang di sosial media itu masif sekali Gus. Semenjak Masif sekali. sosial media itu bertambah maju, kemudian banyak memberikan engagement juga, sehingga banyak narasi-narasi ataupun orang-orang yang bukan organik gitu loh, yang memang memarketingkan nasab Balawi gitu kan. Baik, kita ke Ubed untuk tambahan ke Ubed. Monggo ke Ubed menanggapi Gus Rocky tadi. Apa yang disampaikan oleh Gus Rocky cukup satu kata, luar biasa. Terima kasih, Mas. Jadi memang perpaduan Ubed dan Gus Rocky ini memang luar biasa, selain melengkapi dalam memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat. Makanya banyak sekali netizen yang suka dengan formasi Gus Rocky dengan Ubed gitu, saling melengkapi. Oke, mungkin Gus Rocky sebagai penutup lah, Gus Rocky untuk konsisten Gus Rocky. Ya, Karena tentu bulan saja. mau muktamar ya. Jadi mungkin refleksi dan penutupnya. Monggo Gus. Ya, NU jangan sampai terjadi pembelokan paradigma secara ideologis maupun secara epistemologis. Secara ideologis, bahwa NU komitmen terhadap kebangsaan Indonesia. Jangan sampai NU berubah jadi malah terhegemoni oleh kelompok Islam transnasional. Alih-alih justru NU melahirkan alternatif, berkontribusi secara epistemologis bagi Islam di dunia ini, di dunia Islam. Itulah kenapa ada Islam Nusantara, pribumisasi Islam. Sebetulnya itu satu sumbangan konseptual NU bagi dunia. Sebagaimana Soekarno menganggap Pancasila itu adalah kontribusi konseptual secara ideologis bagi dunia. Makanya ada kan di pidato Bung Karno, Indonesia memberikan Pancasila bagi dunia dan seterusnya. NU memberikan Islam Nusantara bagi dunia. Lah sekarang, apakah mau terjadi pembelokan? NU malah nunut ke Islam transnasional yang diframing sedemikian rupa, pemimpinnya adalah Imam Jumbo misalnya. Nauzubillah min dzalik. Saya sebagai anak muda NU yang sekali lagi perlu bimbingan, tetapi saya tetap merasa sebagai anak muda kok kayak nggak pas. Kalau NU malah sekadar nunut Habib-Habib. Nggak pas lah. Atau memang selama ini saya salah membaca buku sejarah. Tapi kok rasanya tidak mungkin. Saya lulus kuliah betul-betul serius kuliah. Saya pakai buku-buku yang valid kok. Buku sejarah saya itu. Bukan bajakan. Bukan hasil buatan juga.
Saya yakin yang saya baca sejarah tentang NU, tentang bangsa ini, itu valid sejarahnya. Lah ini kok mau ada pembelokan? Jangan ada. Kemudian secara epistemologis, NU justru harus menjadi produsen daripada ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu keislaman. Bukan malah berkiblat, santri-santrinya pada ngaji ke tahrim. Masya Allah. Saya jauh-jauh ke sini kuliah. Kalau soal keislaman, gak ada yang lebih hebat dari kiai-kiai di Indonesia itu, di Nusantara. Lebih pinter-pinter, lebih alim-alim. Gitu. Kalau bicara soal Islam lebih otoritatif. Gitu. Nah, NU jangan sampai ada pembelokan di situ. Dan sekali lagi, pilih kiai-kiai yang organik, yang betul-betul lahir dari rahim akar rumput Nahdliyin. Bukan setting-setting gelar. Habib lah, Sayyid lah, segala macam yang itu lahirnya ujuk-ujuk. Tiba-tiba jadi saya, tiba-tiba viral. Melalui akun-akun sosial media, melalui marketing-marketing dan lain sebagainya. Jadi kadang di satu sisi, saking ikhlasnya kiai-kiai organik NU, pada akhirnya dicuri itu prestisnya yang ada oleh kelompok-kelompok yang hanya pandai di dalam marketing itu. Begitu saja Kang Charlie. Mudah-mudahan Muktamar 2026 tidak terpilih kiai yang memang nunduk-nunduk cium tangan ke Habib Alwi. Ya, kayak Ubed tadi ada mau tambahan, kayak Ubed monggo. Oke, tambahan saya ingin besok sama Gus Rocky berdua di channel ini mengkaji Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, Mas, biar tidak ada pembenaran dari ceramahnya Kiai Miftah yang saya kira kurang bagus dalam memahami Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Boleh Pak. Apa yang disampaikan oleh Kiai Miftah itu tidak sesuai dengan perspektif ulama-ulama kita terkait dengan Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Ada pembelokan makna menurut saya. Meaningful sense-nya itu berbeda. Antara yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar yang notabene Rois Am PBNU dengan Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah dalam perspektif meaningful sense para ulama-ulama sebelumnya dan para generasi muda NU yang Gus Durian ini. Itu Mas. Terima kasih Mas. Baik, ini sebelum ditutup Pak Kiai ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kiai Ubed ya. Karena Kiai Ubed yang memahami ini, numpang nanya ke Kiai Ubed, Mas Ali, apakah Mbah Mutamakin itu dibalawikan? Betulkah? Atau mungkin seperti apa Kiai? Secara singkatnya Pak Kiai. Wah, saya nggak menjawab Mas, karena kalau saya menjawab serba salah Mas. Saya ingin menggunakan analogi begini. Abah saya itu di Koli, yang menjadi panitia itu masyarakat Mas. Saya nggak tahu menahu tentang bagaimana sistem kepanitaan masyarakat mengkholi abah saya atau ayahanda saya. Hal yang sama ketika terkait dengan Mbah Mutamakin, saya untuk sementara tidak mau menjawab Mas. Karena jujur saja saya itu punya sistem genealogi langsung dengan beliau. Kalau saya ikut berbicara nanti dari sudut manapun saya salah kalau berbicara Mas. Oh iya betul. Nah, terima kasih Mas Charlie. Baik, semoga menjawab ya netizen yang di bawah untuk ditanyakan kepada Kiai Ubed. Baik, kita nampaknya akan membahas lagi dengan Gus Rocky dan Kiai Ubed di besok. Mungkin nanti kalau ada waktunya Gus Rocky nanti kita diskusikan apa yang disampaikan Kiai Ubed terkait ceramahnya Kiai Miftah ya. Dan teman-teman terima kasih atas waktunya, terima kasih Gus Rocky dan terima kasih Kiai Ubed yang luar biasa memberikan pencerahan menjelang Muktamar NU. Ini 2 bulan yang sangat mendebarkan. Kalau ya kita tidak akan mengomentari atau mengkritik PBNU kalau tidak ada rekomendasi dari Pak Alawi gitu ya. Baik, kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Besok gimana Gus Rocky, bisa nggak? Insya Allah Kiai, as long as weekend, insya Allah. Jam 20 kalau bisa Mas, jam 20 kalau bisa. Oh, siap, jam 20. Siap Pak Kiai. Baik, terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi besok di channel ini dengan Gus Rocky dan Kiai Ubed. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Sama-sama.